Iya. Baik, salam Bapak Ibu, teman-teman semua. Apakah suara saya bisa didengar? Baik, terima kasih. Saya kira karena sudah jam 12, kita mulai aja. Selamat siang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pemprov DKI yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski pertemuan ini hanya secara virtual, namun kita percaya ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan berkat oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Baik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah. Silakan cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio atau mute audio selama ibadah, tetapi lirik lagu tetap akan kami tayangkan sehingga saudara-saudari dapat juga bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Kemudian mohon mengisi akses elektronik yang terdapat dalam flyer undangan ibadah dan kolom chat. Dan ibadah ini akan direkam pada YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya acara akan dipandu oleh liturgos Saudara Letnan Perli. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa siang hari ini Tuhan sedang memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama kepada Tuhan pada siang hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menopang kita, menolong kita, dan kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Mengawali ibadah kita pada siang hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala
tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa, membuka ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Engkau menopang kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga ya Tuhan layaklah kami untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, kalau siang hari ini Engkau kumpulkan kami semua dalam acara ibadah bimbingan kerohanian Pemprov DKI Jakarta. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap memberkati kami semua, baik kami yang ada di ruangan ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terhubung via Zoom pada siang hari ini. Berkati dan kuduskanlah kami semua Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami percaya itu akan kembali menguatkan kami, menopang kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang mengantar kita untuk masuk ke dalam doa dan juga perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Mayer Santiwita. Pujian yang mengatakan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan sungguh, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja. Amin. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menopang, menguatkan dan mempersatukan kami pada siang hari ini boleh bersama-sama di dalam satu kasih, satu iman, bersekutu di dalam Tuhan. Saatnya tiba, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai maksud Tuhan buat setiap kami. Bantu kami semua yang mendengar untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Siang senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk para pengurus yang memberi kesempatan kepada kami, dan sebagaimana telah disampaikan bahwa hari ini saya akan berbicara tentang doa. Nah, sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca bersama dari kitab 1 Tawarid pasal yang keempat ayat 9 hingga ayat yang ke-10, 2 ayat saja. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan Alkitab boleh membukanya bersama-sama dengan saya, membacanya bersama-sama di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak cara buat orang Kristen berdoa kepada Tuhan. Saya pernah belajar ada 19 yang saya pelajari, 19 sikap cara orang-orang untuk berdoa, dan hari ini saya keluarkan beberapa gambar sekaligus memperkenalkan gereja kami dengan cara berdoanya, tidak dengan maksud promosi, hanya untuk memperkenalkan. Iya, silakan slide selanjutnya. Ya, banyak orang-orang percaya ya menggunakan cara seperti ini untuk berdoa. Selanjutnya, ya, ada orang yang mengambil sikap seperti ini untuk berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengambil sikap ini berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Meskipun ini kita tidak tahu kepastiannya apakah seperti itu, tetapi pelukisnya mencoba membayangkan dan terinspirasi dengan sikap ini. Dan ini adalah sikap yang diambil oleh orang bala keselamatan. Gambar pertama, waktu itu saya sedang berdoa untuk seorang ibu di sebuah desa di Jonooge di Palu, Sulawesi Tengah. Ketika itu ibunya meninggal dunia ditimpa oleh rumah ketika terjadi gempa yang dahsyat 7,4
di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Saya ada di sana dan berdoa di dalam ibadah pertama yang digelar di desa tersebut. Gambar sebelah kanan kami menyebutnya sebagai mercy seat, bangku anugerah, di mana orang-orang bala keselamatan mendapatkan anugerah tempat berdoa. Jadi bagi umat Katolik ada tempat berdoa, bagi umat Protestan ada tempat berdoa. Bala Keselamatan adalah gereja Protestan dan kami dari sejak pendiri pertama William Booth menyiapkan kursi di mana orang-orang Bala Keselamatan boleh menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kami hanya dapat berdoa di tempat itu. Kami boleh berdoa di mana saja kami berada. Selanjutnya, ya. Ini foto teman kami yang barusan ini, kira-kira Advent pertama tahun lalu, minggu pertama di November, di mana teman kami Mayor Erik membantu saudara-saudara yang mengalami duka lara oleh karena serangan teror orang tidak dikenal di desa Lewono, dan 4 saudara kami menjadi korban. Keluarga-keluarga mereka, istri mereka berdoa di tepi jenazah, peti jenazahnya, dan mereka berlutut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua kita mempunyai sikap sendiri-sendiri di dalam berdoa, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa cara kita adalah yang paling benar, karena menurut saya doa itu ditujukan kepada Tuhan, maka Tuhan adalah kunci bahwa sebuah doa itu benar dan bahwa doa itu layak untuk dijawab. Ya, seperti doa Yabes tadi, kalimat terakhir bahwa Tuhan menjawab doanya. Itu sama seperti apabila kita mengajukan proposal, maka semua penulis proposal pasti salah satu dari unsur yang kita pikirkan adalah siapa yang kita tuju dengan proposal ini, dan kita coba untuk mengajukannya dengan baik. Dan luar biasa, proposal doa yang diajukan oleh Yabes dijawab yes oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pada zaman Yabes hidup, orang biasanya menitipkan doa kepada para imam. Jadi mereka menyampaikan doa-doa dan para imam menyampaikannya kepada Tuhan. Tetapi saya menyebut doa Yabes ini sebagai doa yang berani. Kenapa? Oleh karena Yabes membawa doanya sendiri kepada Tuhan, dan Yabes mengarang doanya sendiri kepada Tuhan. Pada beberapa tahun yang lalu kita semua paham bahwa doa Yabes ini menginspirasi begitu banyak orang menulis buku, sehingga banyak sekali buku ditulis dari doa Yabes ini. Meskipun ya tentu saja plus minus, ada beberapa yang mengkritik seputar kepopuleran dari doa Yabes ini. Tetapi menurut saya doa Yabes adalah suatu doa yang berani. Apa sebenarnya isi dari doa Yabes ini? Saya coba mengajak kita untuk melihat satu persatu dari doa Yabes ini, dan kita bisa melihat kata-kata dari doa Yabes itu menggambarkan imannya yang teguh kepada Tuhan. Slide yang selanjutnya. Yang pertama, Yabes berdoa dan mengatakan, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah. Beberapa orang mengatakan bahwa ya, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kalau engkau berdoa janganlah hendak engkau habiskan untuk dirimu sendiri. Dan beberapa orang mengatakan bahwa doa Yabes ini terkesan bagaimana ya, hendak dihabiskan untuk dirinya sendiri, atau doa yang sangat sangat berani. Tetapi seseorang pemimpin saya suatu kali berkhotbah dan mengatakan begini, apabila kita naik di pesawat, ada beberapa pengumuman yang kita dengarkan, dan salah satu pengumumannya kira-kira seperti ini. Saya coba tiru meskipun saya belum pernah menjadi pramugari. Kira-kira begini. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar. Tarik masker oksigen ke arah Anda. Pasang menutupi mulut dan hidung.
kaitkan karet di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak-anak harus mengenakan masker terlebih dahulu sebelum mengenakannya kepada anak Anda. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yabes meminta berkat berlimpah untuk dirinya. Saya pikir kalau dirinya dilimpahi dengan begitu banyak berkat, tentu dia bisa membagikannya kepada orang lain. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Kalau kita punya berkat yang berlimpah, kita bisa membagi-bagikannya kepada orang lain. Dan Yabes minta, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah supaya aku bisa memberkati orang lain, memberkati ibuku yang sudah melahirkan aku dengan kesakitan, saudara-saudaraku, karena tadi dikatakan bahwa dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dan luar biasa Tuhan mengatakan yes untuk doa Yabes. Poin yang kedua, Yabes minta supaya Tuhan memperluas daerahnya. Pada masa itu pekerjaan orang adalah petani atau peternak, dan itu membutuhkan area yang luas buat pengembalaan dan pertanian. Dan Yabes minta supaya Tuhan memberikan kepadanya perluasan area. Kita sangat paham bahwa bangsa Israel itu diatur dari sejak semula berapa banyak tanah mereka, berapa luas diukur, ya, sehingga Daud mengatakan, Tuhan terima kasih karena Tuhan memberikan kepada saya tanah-tanah yang subur, jadi tali pengukur untukku jatuh di tanah-tanah yang bagus dan subur. Selanjutnya Yabes minta kepada Tuhan. Slide selanjutnya, Yabes meminta, Tuhan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di dalam slide saya menggambar gambar dari Mother Teresa, dan tangannya sedang menolong seseorang. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan dan pikirkan dan hitung berapa banyak orang yang telah ditolong oleh tangan dari Mother Teresa. Kalau kita searching di internet, kita akan melihat dia memegang anak kecil, menolong orang sakit, memberi makan orang lapar, dan banyak sekali. Bapak Ibu Saudara, kita melihat firman Tuhan yang ada di sampingnya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga menggunakan tangannya untuk memegang orang yang buta, memberikan kesembuhan kepada mereka, meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak, menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang dari belenggu. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tangannya, dan Ia adalah Allah yang luar biasa. Dan pertanyaannya buat kita adalah, sejauh mana kita telah menggunakan tangan kita? Tangan kita pakai buat menyembuhkan, memulihkan, mendukung, menolong, memeluk, memperhatikan. Dan kita harus waspada dalam menggunakan tangan kita sebagai orang-orang yang bekerja di negeri ini. Saya menyebutkan Bapak Ibu aparatur negara di negeri ini. Kadang-kadang keadaan situasi memaksa kita menggunakan tangan kita, tapi kita harus tetap menjaga supaya tangan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk memeluk orang, menopang orang, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Slide yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yabes boleh menulis doanya sendiri, pada zaman itu tidak banyak orang mengajukan doanya sendiri.
dan Yabes didengarkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil. Kalau Tuhan menjawab doa Yabes dengan yes, maka Tuhan juga dapat menjawab doa-doa kita dengan yes. Kita harus imani itu dan kita lakukan. Kita mengarang doa-doa kita, menyatakan iman kita kepada Tuhan, dan dengan percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan melindungi, memagari kita, menopang kita, dan itu terjadi luar biasa dalam kehidupan Yabes. Pada awal pembacaan kita mendengar bagaimana Yabes membuat ibunya sangat kesakitan. Dia menjadi penyebab penderitaan untuk ibunya. Mungkin di dalam kata kasarnya pembawa sial atau bagaimana. Tetapi pada yang terakhir disebutkan bahwa Yabes pada akhirnya lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Perubahan yang sangat drastis. Awalnya membawa keburukan, akhirnya membawa kebaikan. Jika hidup kita pada saat ini ada banyak masalah, tekanan di masa pandemi ini, ya pastikan para leluhur kita mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita pastikan kalau masa yang lewat kita penuh dengan penderitaan, masa akan datang kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membantu kita semua menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Yabes untuk mengarang doa kita dan menaikkannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang mengajukan beberapa hal kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami dan berkenan mengabulkan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan khususnya kepada keluarga besar aparatur sipil negara pemerintah Provinsi DKI beserta dengan keluarga. Kami sangat paham bahwa semua kemampuan, bahwa semua fasilitas dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kami adalah anugerah dari Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang maha baik, yang memberi dengan cuma-cuma dan penuh kasih kepada setiap kami. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Tuhan. Engkau memilih kami di antara bangsa ini untuk menjadi aparatur negara, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk jawaban-jawaban doa saudara-saudara kami yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang jatuh Tuhan sudah menopang. Bapa, kami juga berdoa untuk presiden kami, untuk para menteri dengan semua jajarannya, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan petunjuk-petunjuk yang berlaku, Tuhan mengarahkan mereka supaya mereka semua boleh bekerja dan menjadi berkat buat diri sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, dan buat kami semua warga negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur dan semua jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta. Tuhan anugerahkanlah kepada kami hikmat bijaksana untuk kami dapat melakukan tugas sebagai aparatur negara yang bekerja keras dan menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi kota Jakarta. Kami berdoa bagi aparatur dari Pemprov DKI dan keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Bapa yang Maha Kasih, kami baru belajar bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, berjalan dari satu desa ke desa lain untuk menolong orang sakit, menyembuhkan, menopang mereka, menghibur mereka. Dan kami percaya bahwa sampai pada saat ini, meskipun Tuhan Yesus ada di surga, Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang-orang sakit.
Tuhan Yesus tetap memberikan penghiburan buat mereka yang susah, sehingga kami dapat melalui masa pandemi ini dengan kemenangan, kekuatan, daya tahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Putri Widyo Susanti. Bapa, secara khusus ibu ini meminta kami untuk bersama-sama mengajukan permohonan pada Tuhan. Tuhan, Engkau turun tangan, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di surga menunggu doa-doa kami, dan Engkau menjawab Tuhan, memberikan kekuatan kepada ibu untuk ibu boleh sembuh kembali bekerja dan melayani sebagai bagian dari pengurus layanan rohani ini. Bapa, kami juga berdoa bagi perlindungan tangan Tuhan untuk semua perawat, para medis yang bekerja di negeri ini di masa pandemi ini. Bapa, kami mendengar suasana yang sangat sulit, bahkan di kota Jakarta sendiri mereka berlelah-lelah bekerja. Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, hati yang damai dan pikiran yang tenang untuk melakukan tugas yang mulia, menolong orang-orang yang sakit di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pertolongan Tuhan, obat-obatan, vaksin, apapun itu Bapa, Engkau memberkati sehingga negeri kami dijauhkan dari bencana berat sebagaimana yang pernah terjadi di negeri-negeri yang lain. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan anak-anak Tuhan, ASN, Pemprov DKI. Barangkali ada yang sedang mengalami masalah, kesusahan, kesulitan yang sedang menghadang. Tuhan, kami datang kepada pemilik alam semesta, kami mengajukan permohonan. Kiranya berikanlah kepada kami solusi, sebagaimana firman-Mu Roma 8:28. Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sulit Tuhan, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami berdoa bagi pengharapan dari anak-anak Tuhan. Beberapa di antara kami berharap untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah, berjuang menyelesaikan studi, memilih studi yang terbaik, apapun itu Bapa. Masa pandemi ini adalah masa yang sulit buat anak-anak sekolah. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberikan hikmat supaya anak-anak kami jangan menjadi beban, tetapi mereka menjadi anak-anak yang pinter di sekolah. Engkaulah Bapa yang mengawasi dan mengawal anak-anak kami sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang rindu mengembangkan diri, pendidikan lanjut, yang rindu untuk membina karir, untuk keluarga-keluarga. Barangkali juga ada yang rindu Tuhan Engkau memberikan seorang jodoh yang seiman dan baik. Bapa yang baik, kesempatan ini bersama-sama kami ajukan kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doa-doa kami. Lakukan Bapa yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ajukan permohonan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menerima doa berkat, kemudian Letnan Verli akan membantu saya memimpin pujian Bapa terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
semua. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari pengurus Binro Pemprov DKI Jakarta. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Warta Ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari Jumat 18 Juni 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Mayor Santi White atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Liturgos, Saudara Letnan Verly, dan pemusik Bapak Willy Cahyadi. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah ini setiap hari Jumat diselenggarakan oleh Binro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen maupun Katolik yang berada di wilayah dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan tanggal 25 Juni 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Royke Rory. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta maupun romo, dapat menghubungi Ibu Nova di 0812-8769-399 atau Ibu Putri di 0813-1935-8557. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Pendeta, Liturgos, Letnan Verly, pemusik Bapak Willy Cahyadi, dan pembawa warta Saudari Epi Sitorus. Saya kira masih ada satu persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Letnan Verly dan Bapak Willy Cahyadi. Terima kasih. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta, liturgos, pemusik, pewarta, Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita melakukan foto bersama. Saya coba lihat berapa tampilan. Sepertinya ada 3 tayangan, 3 slide. Mohon izin, saya akan mengambil foto kita bersama. Mohon tetap jaga jarak. Baik, saya ambil slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, kemudian saya coba ambil slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan kemudian slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya, Ibu Pendeta, semua yang melayani, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Riki. Sesi ini, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Baik. Selamat siang Bu Ratu. Selamat siang. Selamat sampai tujuan ya. Baik, terima Ya, kasih. selamat siang. Tuhan Terima kasih, memberkati kita Bapak. semua. Bu Pendeta, terima kasih semua petugas. Terima kasih, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Amin. kasih doanya, Terima kasih Bu. semuanya. Ada Bu Ratu. Terima kasih. Dah. Riki, nggak ada absen ya Pak Riki? Ada Iya. di, oh iya, di Daftar hadirnya belum. di apa ada di flyernya aja, kalau nggak pakai yang di flyer aja toh. Di flyer itu ada link absen. Di flyer undangan. Ibu Sinaga, Di undangannya. Ibu Sihotang, Ibu Kebetulan Jagat. karena Bu Putrinya sedang isolasi, mungkin jadi tidak disampaikan di apa chat tadi. Mungkin coba kalau berkenan yang di flyer dipakai ya, absen yang flyer undangan. Itu ada absen tulisannya di bawahnya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Riki. Ya, terima kasih, Pak Talita. Riki. Terima kasih semuanya.